Halo, perkenalkan nama saya Roy Dimas Prayogo, NIM 0566464476. Saya dari Prodi Sistem Informasi, UPBJJ Surabaya, Universitas Terbuka. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum basis data tugas 2, yaitu membuat basis data MySQL menggunakan PHP MyAdmin berdasarkan ERD sistem klinik yang terdiri dari tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Sebelum masuk ke langkah 2, saya persiapkan terlebih dahulu di sini XAMPP-nya. Pertama, saya aktifkan terlebih dahulu Apache dan MySQL di XAMPP Control Panel. Kemudian lanjut ke langkah nomor 2, yaitu penjelasan kasus. Di sini saya mau buka PDF-nya terlebih dahulu untuk menunjukkan contoh kasus untuk tugas 2, di mana di sini eh, adalah ERD sistem klinik yang jadi acuan saya. Bisa dilihat di sini ada 6 entitas. Ada 6 entitas utama, yaitu dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Relasi antar entitasnya seperti dokter memeriksa pasien dokter, kemudian administrator melayani daftar pendaftaran pasien, kemudian dokter admin menghubungkan, di sini dokter admin menghubungkan antara dokter dengan administrator. Jadi, bisa dilihat di sini tugas 2, yaitu mengubah ERD menjadi tabel di MySQL. Kemudian lanjut ke langkah nomor 3, yaitu akses MySQL melalui CMD. Sebelum masuk ke PHP MyAdmin, saya ingin menunjukkan terlebih dahulu cara akses MySQL melalui command prompt atau CMD. Pertama-tama di sini saya menekan tombol Windows plus R, kemudian sudah saya ketikkan di sini CMD, lalu saya enter saja, dan saya masukkan kodenya di sebelah sini. Di sini saya masukkan CD. Nah, untuk passwordnya di sini saya kosongin aja, saya atur ke default. Jadi saya kosongkan saja, langsung enter. Maka bisa dilihat di sini muncul Welcome to MariaDB Monitor, comments end with or /g. Tanda perintahnya berhasil dijalankan. Dan untuk praktikum ini saya akan lebih banyak menggunakan PHP MyAdmin agar lebih mudah. Jadi saya tutup dulu untuk command prompt atau CMD. Di sini saya silang dulu. Yang penting saya sudah menunjukkan gimana cara akses MySQL melalui command prompt atau CMD. Nah, langkah selanjutnya nomor 4, yaitu mengakses PHP MyAdmin. Di langkah nomor 4 ini saya langsung saja masuk ke XAMPP Control Panel, kemudian di sini di MySQL saya klik admin untuk memunculkan PHP MyAdmin yang akan saya gunakan untuk praktikum. Nah, sekarang beralih ke PHP MyAdmin, dan semua praktikum selanjutnya akan saya lakukan di sini karena lebih mudah dan visual, ada visualnya. Di langkah keempat ini saya sudah menunjukkan gimana cara akses melalui PHP MyAdmin. Kemudian lanjut ke langkah berikutnya, yaitu langkah nomor 5, DDL membuat database.
Untuk langkah-langkahnya di sini saya praktekkan. Pertama-tama kita buka ke New, kemudian di kolom database langsung saja klik atau ketik klinik sesuai arahannya ada di ERD tugas 2. Kemudian di sini saya cari OTF8 General C, kemudian create. Nah, bisa dilihat di sidebar sebelah kiri, di sini sudah created database klinik. Untuk langkah kelima sudah saya jalankan dan berhasil, kemudian lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah nomor 6, yaitu DDL hapus database. Nah, di sini saya ingin menunjukkan cara menghapus database yang telah saya buat di sidebar sebelah kiri. Sekarang simulasi perintah yang harus saya lakukan yaitu mengklik database-nya, kemudian di sini saya cari tab operation, langsung buka saja tab operation, kemudian klik drop the database atau drop, di sini langsung klik saja OK. Nah, bisa dilihat di sidebar sebelah kiri, untuk database klinik sudah terhapus dan langkah nomor 6 sudah saya jalankan dan berhasil. Kemudian lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah nomor 7, di mana langkah nomor 7 ini saya disuruh untuk membuat semua tabelnya. Sebelum itu, saya akan membuat database-nya lagi, seperti tadi, untuk memasukkan query di SQL. Sebelum itu saya membuat database terlebih dahulu seperti tadi, klinik, OTF8 General C, create. Baik. Kemudian di sini saya akan memasukkan query-nya di tabel SQL. Saya klik saja di sebelah sini.
Baik, kemudian bisa dilihat di sini. Di sini ada 6 tabel yang saya buat, yaitu ada tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Kemudian saya jalankan dengan klik Go di sebelah sini. Dan bisa dilihat di sini, semua tabel sudah berhasil terbuat dan bisa dilihat di sidebar sebelah kiri. Di database klinik ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, pasien dokter. Dan untuk langkah nomor 7 sudah berhasil saya jalankan, kemudian lanjut ke langkah nomor 8. Dan untuk langkah nomor 8 ini selanjutnya mengatur foreign key untuk menghubungkan tabel satu dengan tabel lainnya. Dan di sini pertama saya membuka SQL-nya lagi. Dan saya pastikan untuk query-nya sudah kosong atau sudah bersih untuk saya masukkan kode query baru di table SQL. Baik, untuk kode query-nya sudah saya isi di sini dan bisa dilihat di sini untuk foreign key sudah saya tambahkan ke semua table relation. Kemudian saya jalankan klik Go di sebelah sini. Baik, untuk langkah nomor 8 sudah berhasil saya jalankan. Jadi sudah saya tata di sebelah sini, ada dokter admin, administrator, daftar, kemudian dokter, pasien. Dan di sini semuanya saling terhubung. Relasinya sudah saya tambahkan. Nah, bisa dilihat di sini untuk relasinya semua sudah saling terhubung karena foreign key-nya sudah saya masukkan di query. Kemudian lanjut ke langkah nomor 9, yaitu insert. Dan di sini kita masuk di bagian DML. Sebelum itu pertama saya akan mengkosongkan isi tab SQL terlebih dahulu. Saya pastikan kosong untuk memasukkan query-nya. Kemudian di sini saya akan memasukkan query di tab SQL.
untuk menjalankan langkah nomor 9, yaitu insert. Baik, untuk query-nya sudah saya masukkan di sini, sudah saya insert di bagian dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Kemudian saya jalankan dengan klik Go di sebelah sini. Nah, bisa dilihat di sini untuk datanya sudah masuk ke semua tabel. Kemudian lanjut ke langkah nomor 10, yaitu DML select dasar. Pertama, di sini saya ingin memasukkan query-nya terlebih dahulu di tab SQL. Pertama, saya kosongkan terlebih dahulu dan saya input query-nya. Di sini sudah saya masukkan select untuk mengetahui data table dokter, kemudian saya jalankan. Dan bisa dilihat tabel di bawah ini, ketika saya input query dokter untuk mengetahui data berjalan atau berhasil atau tidak, di sini sudah muncul dua daftar dokter yang telah saya tampilkan. Kemudian selanjutnya saya akan menampilkan untuk tabel pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Kemudian saya akan melakukan hal yang sama untuk mengetahui tabel data pasien.
Caranya masih sama seperti tadi. Nah, di sini bisa dilihat di tabel sebelah sini. Untuk pasien sudah muncul nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Ada 2 pasien yang muncul di sini. 2 pasien yang query-nya sudah saya tambahkan di awal tadi. Kemudian saya coba untuk mengetahui administrator. Di sini sudah muncul untuk administrator. Ada admin Lia, admin Bowo, dan waktu jaganya di sini. Ada ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Kemudian lanjut ke pasien dokter. Kemudian lanjut ke pasien dokter. Nah, bisa dilihat di sini sudah muncul untuk pasien dokter, ID dokter, ID pasien, waktu periksa dan resep. Kemudian lanjut ke daftar. Bisa dilihat di tabel, ada ID daftar, ID admin, ID pasien, dan berhasil dijalankan. Kemudian lanjut ke yang terakhir, yaitu dokter admin. Nah, bisa dilihat di tabel berikut, ada ID admin, ID dokter, number rows, sort by key. Nah, oke baik, jadi di langkah nomor 10 sudah berhasil saya jalankan untuk select dasar. Kemudian lanjut ke langkah nomor 11, yaitu DML select where. Jadi untuk yang sekarang, ini selectnya lebih ke bersyarat, di mana select menggunakan where untuk memfilter data tertentu saja. Jadi di sini nanti yang akan saya tampilkan yaitu dokter spesialis umum, pasien perempuan, dan data periksa dokter dengan ID 1. Langsung saja masuk ke tab SQL untuk input query-nya terlebih dahulu. Di tampilan ini program telah berhasil dijalankan dan di sini sudah muncul spesialis umum dan keterangan mengenai dokter. Kemudian lanjut ke entitas selanjutnya yaitu pasien. Kemudian saya jalankan. Dan bisa dilihat di tampilan, di sini muncul keterangan mengenai pasiennya. Ada nama pasien, alamat pasien, dan di sini sudah muncul jenis kelamin, yaitu perempuan. Kemudian lanjut ke entitas selanjutnya, yaitu pasien dokter. Dan di tampilan tabelnya bisa kita lihat di sini sudah muncul keterangannya,
ada ID dokter yaitu 1 di sini sudah muncul. Karena tadi saya ingin menampilkan ID dokternya. Jadi bisa dilihat di tabel berikut. Kemudian lanjut ke langkah nomor 12 yaitu DML Select Join. Di mana join itu gunanya untuk mengembangkan data ya. Jadi dia gunanya untuk mengembangkan data dari beberapa tabel sekaligus. Jadi di sini saya nanti akan menggunakan tabel pasien dokter dengan tabel dokter dan pasien. Hingga hasilnya nanti menampilkan nama dokter, nama pasien, waktu periksa, dan resep dalam satu tampilan yang rapi. Pertama di sini saya masuk ke tab SQL-nya terlebih dahulu, kemudian saya bersihkan isi tab SQL-nya, kemudian saya input query-nya di sebelah sini. Nah, bisa dilihat di tabel berikut untuk nama dokter, nama pasien, waktu periksa, dan resep telah menjadi satu dalam satu tampilan yang rapi. Dan untuk langkah nomor 12, berhasil saya jalankan programnya. Kemudian lanjut ke langkah nomor 13. Untuk langkah nomor 13, yaitu DML fungsi matematika, di mana fungsi matematika di SQL itu gunanya untuk menghitung jumlah data atau istilahnya count. Kemudian ada istilah min untuk nilai terkecil, kemudian ada istilah max untuk nilai terbesar. Jadi nanti saya akan menjalankan satu persatu query dan programnya sehingga sesuai dengan hasil yang diharapkan. Jadi di sini saya memasukkan query select count. Count di sini untuk menjumlahkan. Jadi di sini saya ingin menjumlahkan atau ingin mengetahui total pasien dari pasien. Kemudian saya jalankan. Nah, bisa dilihat di tampilan berikut, total pasien ada 2. Kemudian di sini saya akan menghitung untuk dokter, jumlah dokter. Langsung saja saya jalankan. Nah, di sini di tampilan ini sudah muncul untuk total dokter juga 2, jadi pasien tadi 2 dan total dokternya 2. Kemudian di sini saya akan menggunakan istilah min untuk mengetahui jumlah pasien paling minimal atau paling sedikit, paling terkecil di antara pasien. Langsung saja saya jalankan. Bisa dilihat di sini muncul pasien pertama, yaitu jumlah terkecil, menggunakan istilah min atau minimal. Kemudian saya akan menggunakan istilah max untuk mengetahui yang terbesar atau yang terbanyak. Langsung saja saya jalankan. Dan di sini telah muncul ya, jumlah pasien terakhir, jumlah paling banyak atau terbesar, yaitu 2. Di mana yang terkecil tadi adalah 1 dan yang terbesar adalah 2. Dan berikut adalah contoh atau penggunaan fungsi matematika dalam SQL di langkah nomor 13. Kemudian lanjut ke langkah nomor 14, yaitu DML fungsi string.
Langsung saja saya masuk ke tab SQL. Jadi di sini saya tambahkan upper untuk nama dokter, gunanya untuk membuat huruf kecilnya nanti menjadi huruf kapital. Langsung saja saya jalankan programnya. Dan bisa dilihat di sini untuk nama dokter, semuanya menggunakan huruf kapital. Jadi ini yang namanya memanipulasi teks. Kemudian lanjut ke query selanjutnya. Di sini saya menggunakan lower untuk merubah hurufnya menjadi huruf kecil. Langsung saja saya jalankan. Dan bisa dilihat di sini untuk nama pasien menggunakan huruf kecil semua. Jadi bisa saya simpulkan untuk upper dan lower gunanya untuk memanipulasi teks, untuk membuat hurufnya menjadi huruf kapital atau menjadi huruf kecil. Baik, kemudian berikutnya adalah length. Jadi saya jelaskan fungsi length di sini untuk huruf panjang karakter. Jadi bisa dilihat di sini jumlah atau panjang nama yaitu 16 dan 13. Selanjutnya substring. Nah, fungsi substring di sini nanti akan mengambil sebagian dari teks yang akan saya buat. Langsung saja saya jalankan. Dan bisa dilihat di sini, ini untuk substring tadi mengambil sebagian teks. Di sini muncul potongan nama atau inisial dari kedua dokter yang telah ditampilkan, yaitu ada dokter B dan dokter S. Dan langkah nomor 14, fungsi string, DML fungsi string berhasil saya jalankan. Kemudian lanjut ke langkah berikutnya, yaitu langkah nomor 15. Langsung saja masuk ke tab SQL untuk langkah 15 di sini mengenai DML between, di mana between dipakai untuk mengambil data dalam rentang nilai tertentu. Oke, jadi di sini saya memfilter data pasien dokter berdasarkan rentang tanggalnya. Kemudian saya jalankan. Baik, bisa dilihat di tabel berikut untuk rentang waktunya sesuai dengan hasilnya sesuai dengan rentang waktu yang telah saya tentukan. Kemudian lanjut dokter di sini. Langsung saja saya jalankan. Nah, bisa dilihat di sini untuk ID dokter muncul hasilnya 1 dan 2. Jadi hasilnya muncul sesuai rentang yang telah saya tentukan. Baik, untuk langkah yang nomor 15 ini mengenai DML between telah berhasil saya jalankan, kemudian lanjut ke langkah nomor 16. Nomor 16 yaitu DML like. Sebelum itu saya masukkan terlebih dahulu query-nya
di tab SQL, saya bersihkan terlebih dahulu. Nah, di sini saya jelaskan, like itu gunanya untuk mencari data berdasarkan pola teksnya, dan dalam bahasa Inggris, like artinya adalah sama atau seperti, jadi kayak mirip gitu. Dan di sini tanda persen adalah wildcard, yang mewakili karakter apa saja, seperti like, dl, point percent di sini, di mana artinya mencari nama yang diawali dengan dr atau dokter. Jadi langsung saja saya jalankan. Nah, bisa dilihat di tabel berikut. Jadi ketika saya mencari inisial DR, kemudian yang akan muncul di sini adalah nama yang diawali dengan huruf DR. Kemudian lanjut ke percobaan kedua. Nah, bisa dilihat di tabel berikut. Jadi, ketika saya memasukkan persen, nama sari, persen, maka yang akan muncul di sini adalah nama yang mengandung nama sari di bagian manapun. Kemudian saya ambil contoh berikutnya yang lebih gampang. Baik, di sini saya jelaskan ya, karena tadi yang saya input adalah persen, GI, persen, maka di sini eh, nama atau kata yang berkaitan dengan GI akan muncul seperti yang ada di tabel berikut. Jadi di sini yang ditampilkan adalah gigi, dan berikut adalah penjelasan DML-like di langkah nomor 16, kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu langkah nomor 17. Baik, saya jelaskan untuk langkah nomor 17, yaitu mengenai DML order by. Di sini fungsi order by yaitu untuk mengurutkan query-nya, di mana ASC di sini artinya untuk mengurutkan dari A ke 2, dan ASC di sini artinya urutan dari A ke 2 atau terkecil ke terbesar. Langsung saja saya jalankan. Nah, bisa dilihat di sini, di tabel berikut, dia telah diurutkan dari angka yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian lanjut ke percobaan selanjutnya. Baik, saya jelaskan untuk percobaan kali ini di pasien. Jika tadi ASC urutan dari A kedua atau dari terkecil dan terbesar, di sini dash atau DESC adalah sebaliknya. Nah, bisa dilihat di sini yang tadi urutannya 1, 2, dan di sini terbalik dari yang terbesar ke yang terkecil. Dan bisa dilihat di sini ya, waktu periksa muncul sesuai dengan urutan, karena tadi menggunakan ASC. Jadi di sini waktu periksa yang ditampilkan urut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian lanjut ke langkah 18.
Start. Baik, kemudian lanjut ke langkah nomor 18, yaitu tentang DML update. Pertama, saya masukkan query-nya terlebih dahulu. Untuk langkah 18 ini adalah DML update, gunanya untuk mengubah data yang sudah ada. Dan pada percobaan pertama kali ini, saya akan merubah nomor dokter. Sebelum saya merubah nomor dokter, terlebih dahulu kita lihat nomor dokter sebelum diubah. Bisa dilihat di sini. Kemudian langsung saja saya praktekkan di tab SQL untuk memasukkan query-nya. Cut. Langsung saja saya klik Go. Nah, bisa dilihat di sini one row affected. Jadi update dokter set nomor HP yang telah saya rubah di sini bisa dicek aja langsung di dokter. Bisa dilihat di tabel berikut. Nomor telah berhasil diupdate dan berubah menjadi nomor yang telah saya masukkan di query tab SQL tadi. Baik, untuk langkah selanjutnya, saya akan menjalankan select untuk memastikan jika perubahannya berhasil. Bisa dilihat di sini, berdasarkan select yang telah saya jalankan, nomor HP telah berhasil berubah. Inilah yang dinamakan update pada langkah nomor 18. Kemudian lanjut ke langkah nomor 19, di langkah terakhir. Untuk di langkah terakhir, langkah nomor 19, di sini adalah DML delete. Pertama, saya masukkan query-nya terlebih dahulu. Baik, saya jelaskan di sini, perintah terakhir adalah delete, yang fungsinya untuk menghapus data, dan di sini saya akan menghapus data di tabel pasien dokter dengan ID 2. Langsung saja saya jalankan. Bisa dilihat di sini, tabel datanya sudah berhasil terhapus, one row deleted. Untuk memastikannya, saya akan memasukkan query select untuk memastikan tabel data yang barusan saya hapus sudah benar-benar terhapus. Di sini saya masukkan query-nya lebih dahulu. Cut. Di sini bisa dilihat showing rows 0 per 0, ID dokter dan ID pasiennya kosong, yang berarti penghapusan data untuk langkah nomor 19 telah berhasil saya lakukan dan saya kerjakan. Oke, baik. Begitulah seluruh rangkaian praktikum basis data tugas 2 yang telah saya kerjakan hari ini. Mulai dari membuat database dari awal, membuat table, kemudian mengatur foreign key, memasukkan data, sampai semua operasional DML seperti select, insert, update, dan delete, semuanya sudah berhasil dilakukan menggunakan phpMyAdmin. Dan demikian video ini berakhir. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang jelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.